Terus bukan tipe yang memang bisa di depan orang ngomong tuh inilah, mulutnya tuh bisa, lidahnya tuh bisa dikondisikan gitu ya. Ini kan tipenya kan si DRG ini bukan tipe yang jago ngomong ini. Sorry nih gue bahas lo ya DRG. Gue melihat gitu, dari sepatu aja lu bilang 5 digit gitu ya say. Nah nanti kan lu ditanya tuh semuanya kan. Lu harus bisa di depan itu beda ya, di depan pengadilan tuh lu harus bisa menjelaskan semuanya. Dan itu tidak mudah, apalagi untuk masuk ke dalam pertanyaan tentang apa yang direview. Apa yang direview sampai membuat seolah-olah ada yang di laporan pidananya seolah-olah seperti ada TPPU, ada pemeresongan, di jeruk peres ya, kayak gitu ya. Itu kan ditanya itu produk apa sih? Nah, lu harus menjelaskan produk lu itu. Pertama, kedua, aliran dananya lu. Nah, dengan cara ngomongnya si DRG yang kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu klik gitu ya untuk bisa menjelaskan secara gamblang. Mungkin kalau ngobrol di ruang tamu cuman kita doang masih bisa ngomong, atau lagi nge-live dia sendiri ngomong ngoceh kayak begini. Tapi di depan hakim, jaksa, ada yang nuntut dia ya, Niki yang dia kasih, ada yang lain, ada pengacara yang lain-lain semua. Itu nggak gampang, nggak mudah ya, kayak gitu. Let's go. Langsung aja ambil 2 menit, aku lanjut lagi dengan wait. Kok 3 menit? 2 menit ya, 2 menit terakhir ya sebelum kita lanjut membahas bagaimana kira-kira pemikiran gue tentang kasusnya Wan Prestasi besok. Aku akan memberikan pemikiran yang jujur, yang apa adanya. Ya sedikit banyak bisa sharing sama kalian. Kalau kalian setuju ataupun gak setuju, boleh juga kalian berkomen-komen ria di sini. Di sini roomnya untuk chat and check up. Kan? Ini ya masih ada waktu 2 menit. Yang aku pakai adalah face peeling mask dari Presley Skin. Ini yang ngebantu untuk ngeluarin semua kotoran, minyak, bekas-bekas dari make up yang masih nempel. Dan gunanya apa? Untuk eksfoliasi seminggu 2 kali, buat ngeluarin kulit mati juga. Yuk kita habis ini cuci muka pakai face wash yang udah ada juga di situ di etalase nomor 2 ya sayang, etalase 2. Kita cuci muka dulu. Yuk, kita cuci muka dulu yuk. Cuci muka dulu. Teman-teman silakan langsung ambil aja yang ada di etalase. Aduh. Nah. Sabunnya, face washnya. Itu pakainya pagi malam, boleh kapan aja. Anytime yang kamu bisa, sayang, kamu pakai. Pokoknya waktunya seringnya tuh seminggu 2 kali. Jadwalin seminggu 2 kali untuk eksfoliasi ya. Habis itu kita cuci muka kita. Yo, waktunya terus berjalan sayang. Jangan sampai alarmnya bunyi. Waktu berjalan terus ya. Jangan sampai alarmnya bunyi guys. Iya, deril pelongo itu. Makanya gue bilang berani juga dia ya. Entahlah dia tuh punya ngide begitu tuh pasti ada yang ngedukung juga sih. Ada yang ngedukung itu Zai. Ada yang ngomporin. Udah nanti lu gampang bela gini-gini. Akhirnya apa, kejeblak sendiri. Gue gak ngebayangin guys. Ditanya sepatu aja bingung, 2 digit, 3 digit, 5 digit jawabannya. Ini pertanyaan-pertanyaan menyangkut bagaimana bisa berbisnis, apa yang dijual, kenapa barangmu, kok kamu merasa terancam, lalu berapa banyak kamu uang, kok kamu bisa langsung kasih, terus kenapa kamu cari-cari dia, kenapa kamu menawarkannya kepada si asistennya Niki. Belum lagi dia bisa ditanya juga saksi, kalau bersaksi sidoktif.
Kan dokter juga punya kronologis yang sama juga kayak si Mail, dicari-cari. Itu bisa ditanya juga, guys. Oh, kamu kenapa juga ke si dokter detektif kamu cari-cari dia? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang nyambung semua. Kenapa kau cari-cari si doktif? Kau datang-datangin rumahnya. Ada loh semua rekamannya sama si doktif. Itu nyambung semua, say. Gitu. Penjahat-penjahat, ndasmu penjahat. Enak aja kau. Orang berjuang buat bisa benerin barang-barang yang dipakai sama konsumen, kok lu bilang yang jahat itu yang jualannya nggak benar. Memperkaya diri sendiri. Itu yang jahara. Doktif mah bagus. Alhamdulillah ada doktif. Seenggaknya kita jadi paham, gak bodoh-bodoh banget, say. Alhamdulillah si doktif ngasih tahu. Hidrokicrot tuh ini, merkucrot tuh ini. Yang ini namanya overclaim, yang ini namanya overprice. Itu kan dari doktif semua. Kau gimana sih? Justru dari apa namanya doktif kita tahu. Mana ada apa namanya tuh kolagen apalah ditaruh di bawah lidah. Coba ditaruh di lidah, bahan manis kayak begitu, diemut, ditaruh di bawah lidah coba. Terus pas ditanya untuk bumil busui nggak gimana? Oh, nggak ada hubungannya antara gigi sama ibu perut. Gue sampai apaan sih? Oh my god, really? Really gitu loh jawabannya, really. Guys, udah mau habis waktunya nih guys. Cus. 2 menit terakhir. 2 menit terakhir, 2 menit terakhir, yuk. Ambil ini, Freshly Skin, face mask, dan juga untuk siapa yang udah ambil, kamu mesti pakai banget asli. Untuk eksfoliasi kulit, kalau masih kasar kulitnya, masih kusam, berarti memang belum full. Kamu tuh ngejaga kulit wajah, karena kusam itu berarti kulit matinya masih tebel. Itu yang mesti dibuka. Semenjak ada doktif, kita tahu ternyata di Indonesia banyak krem merkucrit. Tuh dia. Itu dia. Itu saya. Jelek-jeleknya Nikita Mirzani, doktif, mereka berjasa jelek-jeleknya. Jelek-jeleknya. Gak ngerugiin kita, saya. Gue tanya, emang Niki ngerugiin apa? Kagak ada, gak ngerugiin kita, sayang. Kita malah terhibur ngeliat tingkahnya dia tiap hari nge-live lucu. Dibuka, dibongkar tuh. Teknik-teknik dagang yang bener-bener jahara. Yang jahara itu punya teknik dagang yang menjual dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya. Bo, itu mah udah jadul, teori jadul. Ini teori jadul, sayang. Itu zaman kapan? Mana ada begitu? Modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya. Overprice, overclaim jatuhnya. Iya. Bagus kulitmu kakak Emma. Pakai ini sayang. Tadi kan aku peeling dulu nih. Peeling dulu. Anjir. Mace kenapa sayang? Siapa sih Faiz? Buset Mace. Habis. Aku 5 menit. Aku kasih waktu 4 menit. Siapa sih si Faiz ini? Guys, kalian kenapa ribut sama si Faiz? Apaan? Faiz, nanti lo malu. Nanti lo malu kalau tukeran tempat ya. Malu lu nanti kalau tukeran tempat. Hati-hati. Hati-hati. Iya.
Niki keluar, lo baik-baik lo Faiz, beneran deh, ya. Tipe-tipe yang kayak begini nih kita tahu lah ya. Dia menyembah siapa tuh kita tahu. Karena yang dilihat mungkin dari personal seorang NM gitu. Ya kan, dari personal seorang NM. Atau mungkin ini yang pemujanya memang queen flexing, yang kayak baru dibaikin dikasih apa tuh udah seneng, udah happy gitu say. Jadi tutup mata, tutup kuping, gak mau tahu dengan kebenaran yang udah dijelasin gamblang banget sama Doktif sama si Niki. Gak mau terima, kenapa? Ya terlanjur udah kemakan. Udah kemakan kayak si siapa tuh? DJ esek-esek kan juga udah kemakan baju satu. Padahal cuma dikasih baju doang. Bisa gitu langsung, wah membabi buta. Lah gua gak dapet apa-apaan. Gak dapet apa-apaan, gua gak dikasih apapun. Baik dari Doktif, apalagi Niki. Ya kalau Doktif gue masih suka ketemu. Ya pernah ketemu, kita ke Malang makan bareng, duduk. Sama Niki kan gue udah gak pernah ketemu. Udah 5 tahun. Gak dapet apa-apaan juga dari Niki sama sekali. Tapi gue ngeliat secara kasusnya ya gue bela lah. Gak mungkin gue bela orang yang bener. Gila lu. Orang yang salah. Pasti gue bela orang yang bener. Gitu. Kasusnya gimana? Kan gue bisa lihat, gue bisa teliti, gue bisa dengerin. Dan gue gak ada urusan sama dua-duanya. Yang sono gue gak urusan, si Niki gue udah gak ngobrol 5 tahun guys. Ketemu aja enggak, ngobrol aja enggak. Bahkan itu udah blok-blokan itu gue dulu, tahun 2021. Udah di blok itu, kayaknya nomornya juga udah gak tahu itu masih nomornya Niki apa bukan, gue gak tahu. Tapi gak ada urusan, dua-duanya gue gak ada urusan, tapi gue lihat kasusnya apa. Gak mungkin lah orang salah gue bela-belain. Apa sih? No sayang ya. Adil jadinya ya. Gue bukan temen Niki. Gue tidak pernah komunikasi lagi. Gue gak tahu lagi bagaimana dia. Gue gak ada urusan juga sama si skincare itu mereka. Gue gak kenal Doktif. Gue gak kenal mereka semua. Gak kenal sama sekali. Tapi begitu gue lihat kasusnya, gue teliti, gue pelajarin loh. Ini mah gak bener ini. Ratu flexing, gak bener. Gue bela Doktif lah. Yang sama-sama gue gak kenal. Sama-sama strangers buat gue. Doktif strangers, si DRG strangers, SS strangers buat gue. Orang-orang baru semua, gue gak tahu. Tapi kasusnya menarik, kasusnya unik. Kenapa ya? Karena kasus ini ada hubungannya juga dengan hobi gue skincarean, dengan gue juga profesinya UMKM, menjual dan mensupport juga produk-produknya tuh banyak, sebagian besar adalah lokal produk. Ya harus bagus dong, lokal produk kita harus naik terus dong statusnya gitu loh say.